Padahal tuh tinggal bilang ke Ajuju. Oke, terima kasih atas reviewnya. Maaf kalau memang pas lagi kesana keadaan lagi kotor, mungkin petugasnya lagi pada sibuk. Kan enak, tinggal lu benahin dah tuh yang kotor-kotor segala macem. Hola netizen yang tercinta, pemilik warung makan Madun Oseng Nyakopsah ngamuk usai seorang food vlogger bernama AA Juju ngaku dikasih kantong kresek saat minta dibungkus makanan yang tersisa. Pria pemilik warung makan yang akrab disapa Bang Madun itu juga tidak terima dan marah-marah saat food vlogger tersebut mereview tempat usahanya tanpa izin. Menurutnya, pria yang mereview jelek tempat makannya masih terbilang muda dan belum pernah merasakan yang namanya jungkir balik dalam usaha. Bang Madun sekali lagi menegaskan jika dirinya mempersilahkan para konten kreator untuk mereview jujur tempat makannya. Tapi yang diminta Bang Madun agar izin terlebih dulu karena tanggung jawabnya mengurus rumah makan tidaklah mudah. Bang Madun lalu mengeluarkan beberapa jenis plastik termasuk kantong kresek merah yang digunakan food vlogger AA Juju untuk membungkus makanannya. Menurutnya, food vlogger itu harusnya mengatakan dengan jelas mau minta plastik untuk apa. Apakah plastik yang diminta berupa kresek atau plastik yang diminta berupa plastik kiloan untuk membungkus makanan. Masa iya gue 25 tahun usaha gue kasih kresek buat ngantongin. Masya Allah. Makanya gue bilang vlogger-vlogger yang ke warung gue, lu review jujur boleh. Boleh lu review jujur, sejujur-jujurnya lu boleh review warung gue. Tapi lu konfirmasi dulu sama yang punya owner. Sekarang gue tanya sama lu, rumah lu didatengin maling, duit lu diambil, HP lu diambil, lu senang nggak? Orang tua lu dibacok, digorok. Anakku digebukin orang, lu redo enggak? Iya. Gue tanya sama lo. Istighfar lu jadi orang lu. Anakmu ngeblek lu pada semuanya. Lu belum pernah ngerasain yang namanya jungkir balik. Lu belum pernah ngerasain yang namanya lu dihujat. Lu belum pernah ngerasain yang namanya ngerangkul saudara lu anak yatim. 10 anak yatim. Lu harus ngapain? Semoga diberikan rahmat dan istighfar lu pada. Jadi vlogger, jadi youtuber bukan nyari duit, nyari berkah lu hidup. Kalau hidup lu udah berkah, udah diridhoi sama Allah, lu gak bakalan hancur. Sehebat-hebatnya lu jadi manusia, sekuat-kuatnya lu jadi manusia, lu mau ngangkat derajat manusia, lu gak bakalan mampu kalau Allah kagak bisa ngangkat derajat lu ada. Seburuk-buruknya manusia menjatuhin lu, menghancurin lu. Kalau Allah belum menghancurin hidup lu, belum. Hati-hati sama dunia. Istighfar lu anak muda lu. Sebelumnya beredar video seorang food vlogger yang bingung dikasih kantong kresek dan disuruh bungkus makanan sendiri saat makan di Madun Oseng Nyakopsah. Pengalaman itu ia alami ketika sedang mereview tempat makan Madun Oseng Nyakopsah yang berada di daerah Jalan Maulana Cipondo, Tangerang. Dalam video yang diunggah melalui TikToknya @makanlur, pria yang akrab disapa AA Juju itu mengaku datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi kuliner khas Bang Madun. Namun baru sampai di sana ia mengaku sudah mencium aroma kurang sedap karena tempat makan tersebut dekat dengan kali yang hitam airnya. Setelah ia masuk ke rumah makan yang memiliki konsep lesehan itu, ia sudah memiliki kesan tidak menyenangkan karena tempatnya berantakan dan banyak sampah. AA Juju menjelaskan jika dirinya datang sekitar pukul 4 sore dan beranggapan bahwa kondisi berantakan itu karena sebelumnya banyak pengunjung. Selain tempat, AA Juju juga mengomentari harga makanan yang dianggap mahal. Melihat tempat dan harga, AA Juju mengaku tidak mood dan tidak nafsu makan di tempat Bang Madun karena menurutnya agak kurang rapih dan tercium aroma kurang sedap dari kali di sebelahnya. Terakhir, AA Juju keheranan saat meminta makanan yang tersisa untuk dibungkus, namun mereka malah dikasih kantong kresek. Mereka disuruh membungkus sendiri dengan kantong kresek berwarna merah tersebut yang biasanya bukan untuk membungkus makanan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Video yang tadi itu terlalu lucu untuk gadis sih. Poin pertama, bapaknya jadi kena omel dong sama Nyakopsah. Makanya bapak jangan jadi gaslighter. Maksudnya gaslighter tuh bapak jangan mancing emosi Nyakopsah lagi dengan bilang plastiknya bagus banget atau plastiknya anti panas. Pertama Pak, plastik itu plastik biasa ya, itu plastik kiloan biasa yang kita temuin di warung banyak. Kedua itu plastik anti panas. Mohon maaf Pak, tapi setahu saya semua plastik nggak tahan panas deh ya. Mana ada plastik tahan panas? Plastik itu tidak tahan panas Bapak ya. Sukses deh buat Bapaknya.
Sayang banget dah 25 tahun. Kembalikan aja ya. Kalau nggak mau menegur karyawannya ya nggak apa-apa. Pura-pura aja minta maaf. Kalau nggak ngerasa salah ya udah cukup, kelar deh. Gak ada tuh masalah lagi. Besok-besok diperbaiki deh. Kebersihan kayak tisu-tisu kayak gitu kan. Banyak kok tempat rumah makan yang rame tapi tisunya nggak berserakan. Berarti kan mungkin SDM-nya atau mungkin minim tempat sampah ya sampai tisunya tuh berserakan di mana-mana. Sebenarnya aku mau protes nih ya, cuman aku kayak nggak berhak protes gitu kan. Kayak ikan bakar gitu kan mana enak gitu kan kalau nggak panas gitu. Tapi mungkin kan prinsip jualnya itu mungkin bukan yang pesen terus masak gitu kan, emang ya udah ada aja kali ya gitu kan. Kalau menurut aku sih harganya tuh ya lumayan tinggi lah ya nggak apa-apa kan kalau emang dibarengin dengan lebih diusahain, dispesialin gitu kan, jadi sesuai gitu, lebih effort gitu masaknya gitu, biar yang kalau makanannya hangat kan enak. Stop, tantrumnya stop. Nah, jadi manusia itu jangan anti kritik sekalipun babe kebaikannya mau seluas samudra. Kesalahan itu memang sifatnya ada di manusia. Harusnya berterima kasih kalau misalkan dikritik sama orang lain, berarti harus ada yang dibenahin. Masalahnya memang ketika ada orang yang mau di take away makanannya nggak etis juga kalau cuma pakai plastik merah, nggak ada kertas atau apalah minimal ya. Dan masalahnya nggak cuma Ajuju aja katanya yang cuma dikasih keresek gitu-gitu. Ada kan netizen yang lain komen pernah ke situ dan dikasihnya yang sama. Harusnya nih babe yang soleh ya, review lagi karyawannya, tanya lagi, yang review tanya ya. Ya pada intinya mah suruh mereka untuk jujur. Misalkan memang ada kesalahan, ya marahinnya karyawannya, bukan Ajuju yang mengkritiknya. Kalau misalkan ini termasuknya UU ITE, enggak juga. Kan food vlogger, masalahnya dia mengkritiknya baik gitu, babenya aja yang tidak menerima dengan baik. Kesalahan apapun itu jangan ditutup-tutupin, apalagi dibela, nggak bener banget. Udah kelihatan berarti kalau tipikal orang tua yang kalau anaknya salah tetap benar nih, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh babe soleh. Mau itu rumah makan buka dari puluhan tahun, dari zaman jahiliyah atau dari zaman apapun, kalau kualitas makanan dijaga, ya itu bakal lebih baik. Tapi kalau misalkan kualitas makanan kurang dijaga, ya wajar dong orang yang beli komplain. Itu kan rasa tuh gimana ya kalau misalkan tiba-tiba dia udah mengeluarkan yang lumayan mahal tapi tidak memuaskan gitu hasilnya, ya pasti nggak enak. Uyuhan apa ya? Untung gitu dikritiknya masih baik. Coba kalau orang lain mungkin apa sih gini gitu kan. Cobalah, pada intinya mah terima kritikan dari siapapun, itu kan kritik membangun, bukan kritik bikin down gitu ya. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya tuh gue nggak tertarik banget nih sama drama-drama tentang perfood-foodan. Kemarin udah dari drama semangka melon, semangka, sekarang ada lagi. Sekarang gini ya, Nyakopsa, kagak ada kolerasinya sama sekali antara orang bertamu atau maling ke rumah elu atau orang pelanggan berkunjung ke warung elu. Kalau misalkan orang maling ke rumah elu ya kita nggak seneng lah, kan dia mau maling, kita mau nyolong. Kecuali kita nih ya, gue pelanggan nih, gue pengen beli contoh ke KFC, terus gue bilang ke owner KFC, warung lu kotor. Yaudah kan gue beli, gue nggak nyolong cok. Nih ya, lu tuh klarifikasi malah jadi kemana-mana nyambungnya, segala harta benda lo sebutin semua segala macem. Lo bilang usaha lo udah 25 tahun, padahal tuh tinggal bilang ke Ajuju, oke terima kasih atas reviewnya, maaf kalau memang pas lagi kesana keadaan lagi kotor, mungkin petugasnya lagi pada sibuk. Kan enak, tinggal lu benahin dah tuh yang kotor-kotor segala macem. Ajuju tuh juga kagak bilang makan lo kagak enak cok, enak makanan lo, cuma tempatnya doang yang kotor, udah gitu doang. Oh iya, satu lagi, masa orang mau bungkus makanan dikasih kantong kresek? Tapi emang kantong kresek itu bukan kantong buat makanan cok, itu kantong emang kantong biasa. Kecuali lu dikasih kantong yang buat ngebungkus makanan tuh, baru mungkin Ajuju kalau kagak bakalan komentar. Aduh, ini
apa ya, jadi kemana-mana nih permasalahannya, heran gua. Udah ya, sekarang mah tinggal ngomong nih ke Juju atau ke netizen, memperbaiki citra warungnya, atau ke dirinya Nyokopsa juga, bilang mohon maaf mungkin memang lagi karyawan lagi pada sibuk, kedepannya bakal diperbaiki lagi. Udah gitu, clear. Nggak usah kemana-mana, nggak usah ngomel-ngomel jadi tantrum kayak gitu. Astagfirullahaladzim, nyebut. Lagi seliweran di FYP, seorang reviewer makanan di TikTok yang nge-review satu tempat makan di Tangerang. Dan review jujurnya dia ini berakhir kemarahan dari si owner tempat makan tersebut. Dari pandanganku tentang review makanannya dari si reviewer ini, sebenarnya menurutku adalah review yang jujur aja. Karena jujur sekarang di TikTok kita itu susah banget untuk lihat mana review yang jujur dan enggak. Jadi gue tuh sangat apresiasi banget sama content creator yang memang memberikan review jujur, tidak cuma hanya makanannya saja, tapi lain-lainnya. Contohnya servis, kebersihan, akses jalan ke sana, parkir dan lain-lain. Karena jujur apapun yang keluar di TikTok itu pasti memancing kita untuk datang ke sana. Apalagi soal harga, tentang apa makanan yang didapat, worth it atau enggak, seberapa banyak porsinya. Karena itu juga bisa jadi tolak ukur kita untuk menilai pesanan apa yang akan kita pesan. Ibaratnya tuh kayak jangan beli kucing dalam karung. Apalagi zaman sekarang udah zamannya social media. Kita tuh nggak bisa masuk ke dalam restoran terus kita nggak tahu apa-apa tentang restoran itu tuh gak mungkin banget, karena segala macam detailnya bisa kita dapetin di internet. Yang dipermasalahin kan cuma satu, kenapa lo gak izin sih mau review rumah makan gue? Niat lo apa? Intensi lo mau jelekin? Lo gak tahu gue bangun usahanya udah puluhan tahun. Wait, let me tell you something. Sekarang itu udah 2023, zamannya social media. Semua orang punya kapabilitas dan kemampuan untuk review apapun. Masalahnya, social media ini tuh punya resiko. Resikonya ini seperti koin yang punya dua sisi mata uang. Seperti juga pisau yang bisa jadi baik atau buruk. Karena social media itu impactnya gila banget. Kalau misalnya memang dilakukan dengan SOP yang baik, wah itu bisa boom banget. Tiba-tiba nasib orang bisa berubah. Tapi sebaliknya, jika ada hal yang tidak sesuai dengan anggaplah SOP atau standar yang diharapkan customer atau netizen-netizen untuk datang, wah ini bisa jadi bumerang yang sangat gak baik sih. Sebenarnya aku sayangkan sih respon dari si owner aja sih. Kenapa gak melihat ini tuh sebagai evaluasi diri rumah makannya untuk berkembang menjadi lebih baik. A simple apologize tuh means a lot loh beneran, apalagi ditambah dengan perubahan. Aku paham dan mengerti kemarahan ini mungkin berawal dari perasaan tidak mudah loh membangun restoran ini, puluhan tahun loh, lebih dari 25 tahun. Apalagi di belakangnya itu banyak banget orang-orang yang berandal pada kesuksesan atau jalannya restoran ini. Ada anak yatim, ada keluarga yang harus saya nafkahi, karyawan dan lain-lain. Tapi buat gue, semakin besar sebuah perusahaan, rumah makan, restoran atau usaha, pasti semakin banyak juga kritik dan saran. Kenapa tidak menerima dengan baik, menjadikan evaluasi? Karena yang gue lihat ini ada perbedaan standar antara yang owner harapkan, pegawai lakukan, dan juga customer dapatkan. Jadi ini nih ada 3 poin yang bener-bener kayak keluar dari jalur banget. Nah, kenapa hal ini itu tidak menjadikan evaluasi gitu? Karena buat gue, kalau aku lihat nih dari banyaknya review, nampaknya makanannya baik-baik aja kok. Cuma tinggal ada hal-hal pendukung yang membuat rumah makan itu menjadi lebih baik dan gak cuma dikunjungi satu kali, tapi jadi pengen lagi. Ini personal opinion aku aja, karena aku juga pernah ada kasus tentang review sebuah restoran, dan sampai sekarang owner atau pemilik restoran itu memilih untuk tidak merespon sama sekali. Walaupun komplain gue ini sudah sampai di 20 juta viewer, tapi ya nggak apa-apa. Menurut gue itu hak setiap orang. Tapi gue selalu melihat kritik dan saran ini menjadi hal yang baik jika kita lihat dari perspektif yang positif. Semoga sukses terus dan semangat untuk mereview jujur, karena penting banget buat kita warga-warga TikTok. Thank you.